Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman channelnya Robology, channel yang membahas tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah lampu gantung dengan menggunakan bahan dari peralon PVC dan bahan-bahan bekas ya. Sebelum video kami lanjut, mohon bantuannya untuk memberikan support berupa subscribe, komen, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Robology. Baik teman-teman, langsung kita eksekusi saja. Ini adalah pembuatan penutup lampu ya dari bahan pipa PVC yang sudah kita luruskan ya menggunakan api. Kita panaskan di kompor, kemudian kita luruskan menggunakan keramik teman-teman. Jadinya model datar seperti ini ya. Ukurannya tentu saja menyesuaikan dengan diameter peralon yang kita gunakan ya. Diameter peralonnya bisa menyesuaikan dengan yang sudah ada ya. Ini kita menggunakan peralon dengan diameter 2,5 dim teman-teman. Kita buat melingkar sehalus mungkin supaya tampilannya nanti lebih bagus ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita tutupkan di bagian atas dari lampu gantung yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman, kemudian pada bagian atas dan bagian bawah kita tambahkan ring dari pipa peralon yang kita buat tadi ya. Kita potong kurang lebih 1,5 cm, kemudian kita masukkan ke dalam peralon. Nah ini ukurannya kita sesuaikan dengan diameter dalam dari peralon ya, supaya nanti ketika dilem itu pas kondisinya, sehingga lampu gantungnya akan lebih kuat. Yang pertama, yang kedua fungsinya nanti untuk menahan plastik mika yang akan kita tempatkan di dalamnya ya, di dalamnya peralon ini, sehingga nanti akan kelihatan lebih elegan gitu ya. Ini ringnya ukurannya sama ya antara atas dan bawah. Kita pas-paskan dulu supaya nanti hasilnya lebih bagus dan tidak goyang lampunya ya. Nah kemudian untuk bagian yang bawah ya caranya sama ya. Dari pipa peralon kita potong kurang lebih 1,5 cm, kemudian kita sesuaikan diameternya dengan diameter dalam dari pipa peralon ya. Kalau masih berlebih ya kita potong, kita sesuaikan agar nanti lebih kuat pipa peralonnya. Nah, kita coba masukkan dulu, kalau sudah pas baru nanti kita lem ya supaya lebih kuat. Nah sebelum kita lem, kita buat dulu pola untuk lampunya ya. Ini kita sudah bikin garis-garis untuk membentuk polanya. Nanti kurang lebih bentuknya adalah ada 4 pilar, kemudian di sela-sela pilar itu adalah tempat kosong ya, berlubang itu yang nantinya akan kita isi dengan plastik transparan ya. Ini harus pelan-pelan karena pipanya tipis dan sudut-sudutnya agak sempit ya. Nanti setelah kita gunakan mesin gerinda ini bisa kita potong menggunakan gergaji mini untuk bagian-bagian yang sulit ya, yang bersudut itu kita rapikan menggunakan gergaji mini. Harus sabar karena polanya cukup banyak yang harus dibuat. Oke, sekarang kita selesaikan menggunakan gergaji mini untuk pola-pola bagian yang agak sulit ya.
Oke, ini kita selesaikan dengan menggunakan gergaji mini ya. Karena untuk sudut-sudut ini kalau kita menggunakan gerinda agak sulit. Nah, kita coba gunakan gergaji mini ya, sampai nanti semuanya terlepas. Jadi ada 4 bagian, ini 1 bagian ya. Tinggal sedikit-sedikit sebenarnya di ujung-ujungnya itu kan biasanya pakai gerinda nggak kena ya, makanya kita gunakan gergaji mini. Wah ya, ini nanti sampai selesai pokoknya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman hasilnya ya. Jadi ada tempatnya berlubang. Nah, itu nanti kalau kita kasih plastik transparan akan kelihatan bagus banget ya. Nah, kita haluskan bagian-bagian yang belum halus ya menggunakan amplas kalau bisa. Sekarang kita pasangkan ringnya di bagian atas dan juga bagian bawah yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, pada pengeliman kita menggunakan lem multiguna ini ya. Nanti tunggu dulu sampai kering ya teman-teman. Jadi kalau belum kering jangan dilakukan kegiatan lainnya. Kita tunggu aja sampai kering supaya lengketnya benar-benar matang ya. Jadi nanti ketika sudah kering tidak goyang-goyang lagi. Ini kita lakukan untuk bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, jadi kan diameternya jadi lebih tebal, jadi lebih kuat gitu ya. Nanti yang kedua fungsinya untuk menahan mika agar tidak jatuh ke bawah, karena ada di bagian atas dan bagian bawah kita tahan dengan ring tadi. Ya, yang satunya juga sama caranya, kita lem menyesuaikan dengan diameter lingkaran yang sudah kita buat. Kita pasang di bagian bawah dan bagian atas ya. Tunggu sampai lemnya benar-benar kering ya. Sambil kita tekan, kita tahan tidak apa-apa supaya lengketnya benar-benar lebih matang gitu ya. Nah, kemudian mikanya ini kita pasangkan di bagian dalamnya ya. Ukurannya tentu saja menyesuaikan dengan panjang pipa dan diameter pipa ya, sudah diukur sebelumnya. Kemudian pada potongan mikanya nanti bisa kita paskan pada sela-sela daripada tiang pralon yang tidak dipotong itu, sehingga nggak kelihatan dari luar ya, seolah-olah pipanya mikanya betul-betul bulat itu. Nah itu kan nggak pas ya, kita paskan di bagian di bagian pilarnya ini ya. Oke teman-teman, ini kurang lebih hasilnya pemasangan mikanya di bagian dalam ya, sudah cukup bagus ya. Ini kalau pralonnya kita cat atau kita pilok hitam itu akan lebih bagus lagi ya. Cuma karena ini sifatnya uji coba, percobaan ya, kita nggak perlu cat dulu ya. Teman-teman kalau mau bikin yang sebenarnya silahkan aja, nanti dicat pasti akan lebih bagus hasilnya ya. Kemudian pada tutup bagian atas kita beri lubang untuk jalur kabel. Jalur kabel kita beri lubang, tentu saja diameter lubang menyesuaikan dengan kabel ya. Yang penting kabelnya sudah cukup, berarti sudah cukup juga ya. Jadi kita masukkan kabelnya, kita masukkan dulu ya, supaya nanti saat dilem kita nggak bingung lagi ya. Kabelnya yang penting masuk dulu, sama fitting lampunya kita masukkan di dalamnya sekalian ya. Nanti ketika dilem itu sudah siap di dalamnya semua ya.
panjangnya kabel menyesuaikan teman-teman. Kalau misalnya tempatnya untuk colokan atau stop kontaknya jauh ya berarti agak panjang, tapi kalau stop kontaknya deket ya pendek saja cukup ya, menyesuaikan saja lah kondisinya ya. Oke, sudah seperti ini, kita coba pasangkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Harus kita lem dulu ya, kita lem dulu supaya lebih kuat. Nanti kondisinya kurang lebih seperti itu. Sekarang proses pengeleman untuk penutup ya. Gunakan lem multiguna supaya lebih kuat ya teman-teman. Nah, kita lem bagian penutupnya sama bagian pralonnya yang bagian atas ya. Karena tadi sudah kita double dengan ring, tentu saja diameternya lebih tebal dan akan lebih kuat ya. Oke, sekarang kita coba rangkai ya. Lampunya penutup kita tes dulu deh sebelum dimasukkan. Tes lampunya nyala ya. Nyala terang, baru kita rangkai ya. Tujuannya supaya nanti ketika dipasang kita sudah nggak ribet lagi gitu ya. Sekarang lemnya kita coba lengketkan teman-teman. Tunggu sampai kering juga ya, jangan tergesa-gesa untuk melakukan kegiatan lain sebelum kering. Nanti bisa goyang. Nah, kemudian kita bikin simpul untuk kabel bagian atas ini supaya fittingnya tidak goyang ketika dipasang teman-teman. Kita kunci di atas dengan menggunakan simpul aja, simpul biasa ya. Sementara yang dalam kan sudah ada fitting, makanya nggak akan goyang. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita tes dulu sekarang. Kita tes apakah nyala. Cukup terang teman-teman. Ya, seperti lampu lentera ya. Ini kalau lampunya warna kuning atau warna biru akan lebih bagus ya. Kebetulan saya punyanya lampu yang kecil warna terang ya, sudah kita gunakan warna terang dulu ya. Teman-teman nanti silahkan aja kalau mau diganti dengan warna yang kuning itu akan lebih bagus ya. Oke, sekarang kita akan uji coba di tempat yang agak gelap sedikit ya, di dalam kamar. Nanti apakah hasilnya cukup bagus ya untuk penerangan di kamar gitu ya, supaya sinarnya tidak terlalu nyentrong kalau di kamar. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya ya. Lumayan bagus ya. Dari bahan bekas kita sudah bisa membuat lampu gantung yang cukup elegan teman-teman. Dan sangat murah sekali karena bahannya bahan bekas semua ya. Demikian teman-teman untuk video kali ini, kita membuat lampu gantung dari bahan bekas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kita bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.